Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman belajar, berjumpa kembali di rumah belajar Al-Khair. Teman belajar dimanapun dan kapanpun. Teman belajar, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi pembahasan kitab Fikih Muyassar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk ke pembahasan Asarul Adamiyina wa Bahimatul An'ami. Kita masuk kepada hukum air bekas minum manusia dan juga bekas minum binatang-binatang ternak. Bagaimana hukumnya? Nah, sebelum kita masuk, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Rumah Belajar Al-Khair, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Baik, bagaimana sih hukum air bekas minum manusia dan juga bekas minum hewan-hewan ternak? Disebutkan dalam kitab ini, as-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syarbi syaribi minhu. Bekas atau bekas minum adalah air yang tersisa dalam sebuah wadah setelah ada yang meminumnya. Fal adamiyu tahirun. Maka kalau bekas adamiyu, bekas anak Adam, hukumnya suci. Wasu'ruhu tahirun, dan bekas minumnya juga suci. Sawa'un kana musliman au kafiran. Baik yang meminum itu adalah muslim maupun kafir, bekas minumnya tetap dihukumi suci. Wa kadzalikal junuba awil haidha. Dan begitu pula baik yang meminum itu orang junub maupun haid, dia hukumnya tetap suci. Wa qad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu la yanjusu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu la yanjusu. Seorang mukmin itu tidak najis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga terdapat sebuah riwayat dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun. Bahwasanya ketika itu beliau minum dari sebuah wadah dan pada waktu itu beliau sedang haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengambilnya. Lalu fayadha'afahu ala mawdi'in fiha. Lalu Rasulullah meletakkan bibir beliau tepat di tempat bibirnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah radhiyallahu anha minum. Maka dari hadis tadi jelas bahwa air bekas minum manusia hukumnya suci. Sama saja baik dia itu kafir maupun muslim, sedang dalam keadaan junub atau tidak, atau sedang dalam keadaan haid atau tidak, hukum bekas air minum manusia adalah suci. Itu terkait bekas minum manusia. Lalu bagaimana bekas minum hewan? Maka disebutkan dalam kitab ini, wa qad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Para ulama bersepakat bahwa suci bekas minum hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Jadi kalau hewan itu adalah hewan yang halal dimakan, seperti sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya, maka para ulama bersepakat bekas minuman hewan-hewan tersebut hukumnya adalah suci. Amma law la yu'kalu lahmuhu kas-siba'i wal himari wa ghairiha fas-sahihu anna su'raha tahirun wa la yu'thiru fil ma'i wa bi khassatin idza kana al-ma'u katsiran. Sedangkan kalau hewan itu adalah hewan yang haram dimakan dagingnya, seperti hewan-hewan buas, maka menurut pendapat yang sahih, pendapat yang benar, anna su'ruha tahirun.
bekas minum dari hewan-hewan tersebut pun dianggap suci. Wala yu'siru fil ma'i, dan tidak memberikan dampak apapun terhadap kesucian air. Wa bi khassatin idza kana al-ma'u katsiran. Terkhusus lagi kalau air itu banyak, maka dia tetap suci. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyaru bisababi syarbiha minhu fa innahu yanjusu. Tetapi kalau air itu sedikit, lalu ketika hewan-hewan buas itu tadi minum, atau hewan-hewan yang tidak halal dimakan tadi minum dari situ, kemudian berubah salah satu di antara sifat-sifat air, berubah warna, bau, atau rasanya, maka dia dihukumi najis. Wa dalilu dzalika al haditsu as-sabiqu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma'i wa ma yanubuhu minnad dawabi was-sibai. Faqala idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang air yang sering digunakan oleh hewan-hewan untuk minum, baik binatang melata maupun hewan-hewan buas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu apabila mencapai 2 kullah, maka dia tidak mengandung najis atau tidak membawa najis, atau dia tetap suci. Wa qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam fil hirrah wa qad sarabat minal ina'i. Dan juga dikuatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kucing peliharaan yang minum dari sebuah wadah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing peliharaan itu bukanlah najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafati. Hanya saja mereka kucing-kucing peliharaan itu adalah hewan-hewan yang sering berkeliaran di sekitar kita. Wa li'annahu yashuqqut taharruzu minha fil ghalib. Dan kebanyakan orang-orang itu susah untuk menghindari bekas minuman seperti kucing itu. Kalau qulna binajasati su'riha wa wujubi ghuslil asya'i lakana fi dzalika masaqqatin. Maka kalaulah dikatakan bahwasanya bekas minumannya itu adalah najis dan wajib mencuci bekas minumannya, maka akan terdapat masyaqqah, kesusahan dan keberatan dalam perkara yang demikian. Wahiyya marfu'atun an hadhil ummah. Dan masyaqqah itu diangkat, keberatan atau kesusahan itu diangkat dari umat Islam, dari agama Islam. Amma su'rul kalbi fa innahu najasun wa kadzalika al-khinziru. Sedangkan bekas minuman 2 hewan, yaitu babi dan anjing dan babi, maka hukumnya najis. Kalau tentang anjing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa beliau memerintahkan untuk mencuci wadah wadah air kita ketika dijilat oleh anjing. Bagaimana cara mencucinya? Mencucinya dengan 7 kali basuhan, salah satu basuhannya dengan tanah. Sedangkan babi disebutkan bahwa babi itu adalah najis, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun. Sesungguhnya babi itu najis, dalam surah Al-An'am ayat 145. Nah, demikian yang kita bahas hari ini, yaitu kita bahas tentang bekas minuman manusia dan juga bekas minuman hewan serta hukum-hukumnya. Demikian apa yang kita bisa bahas hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rumah Belajar Al-Khair, dan jangan lupa share ke teman-teman belajar yang lainnya agar manfaatnya menebar lebih luas. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.